Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, meningkatnya jumlah pekerja di Indonesia menyebabkan para pekerja ini harus mencari pekerjaan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Namun kita juga harus mengetahui apa saja dampak dan risiko yang akan terjadi ketika para pekerja ini bukan hanya bekerja di negeri sendiri tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, saat ini kita akan membahas soal bagaimana prosedur dari pekerja dapat bekerja di luar negeri, apa saja dampak dan juga resikonya. Maka dari itu, saat ini saya sedang dengan narasumber, ada Bapak Sutrisno sebagai Koordinator P4MI Gorontalo. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Pak, kita akan membahas terlebih dahulu sebelum kita ke detail-detail yang hari ini sedang ramai dibahas di Gorontalo. Mungkin terlebih dahulu dapat dijelaskan sebenarnya P4MI itu apa dan tugas serta fungsinya itu apa? Oke, terima kasih. P4MI ini memang kepanjangan daripada KP2MI. Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita dibentuk di sini tapi masih di bawah kendali BP3 Sulawesi Utara. Gitu. Tugas kita terkait orang ingin kerja ke luar negeri, memastikan bahwa dia itu kerja secara prosedural dengan dokumen-dokumen yang harus CPMI siapkan. Minimal surat kesehatannya dia ada, sertifikat keahlian dia memiliki, izin keluarga dia harus juga diketahui oleh aparat desa di mana dia tinggal. Itu fungsi kita awal itu dengan itu. Memastikan bahwa pekerja migran kita yang akan kerja ke luar negeri itu aman, hak-hak dia bisa terpenuhi dengan dia memiliki kontrak kerja. Gitu. Tapi kalau perkembangan pekerja migran sendiri di Gorontalo itu seperti apa Pak? Untuk Gorontalo memang belum seperti provinsi lain ya Mbak ya. Gorontalo ini masih awal-awal saja kita memberikan sosialisasi ke mereka, ke masyarakat Gorontalo. Jadi belum signifikan seperti Jawa, Sumatera belum. Karena data kita saja untuk Gorontalo 2 tahun terakhir ini 44 orang. Gitu. Itu mereka lebih ke Arab Saudi gitu. Tapi kalau bentuk sosialisasinya sendiri seperti apa? Karena kita ketahui kan tidak semua masyarakat itu punya akses terhadap informasi yang real tentang bagaimana prosedur untuk bekerja di luar negeri, sehingga terkadang ada masyarakat yang mendapatkan informasi itu hanya dari mulut ke mulut. Kira-kira dari P4MI sendiri seperti apa? Kalau untuk sosialisasi melibatkan kita juga pasti dengan naker setempat. Ya. Dengan dinas setempat atau kita datangi ke contoh seperti Poltekkes gitu ya. Poltekkes, kita datangi ke SMK, kita datangi memberikan informasi peluang kerja yang sementara ada. Gitu, karena kan job-job yang ada ini punya masa berlaku. Masa berlakunya kalau memang perusahaan yang membutuhkan atau individu yang membutuhkan sudah terpenuhi ya pasti akan ditutup. Akan dibuka nanti. Nah, jadi sekarang ini kita juga tunggu dulu, untuk program ya sebentar ya sebelumnya ya. Untuk program skema penempatan kita ini ada 5 skema penempatan ini. Awal government to government, yang satu, yang kedua government to provide, yang ketiga privat to privat, yang keempat mandiri profesional, dan yang kelima UKPS. Nah, kita galang sekarang yang untuk G2G, tenaga kesehatan yang sekarang memang lagi banyak dibutuhkan. Jerman, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi juga. Jadi kita lebih sukanya sebenarnya orang berangkat itu yang formal, bukan yang informal. Tapi tidak menutup kemungkinan yang informal juga banyak, gitu kan ya.
Nah itu biasanya melalui minimal dia ke P2P, ke perusahaan begitu. Nah kalau yang untuk mandiri, untuk Gorontalo sekarang ini lebih banyak yang mandiri. Ya gitu. Jadi mereka mencari kerja melalui ajakan teman-teman. Kalau mereka lapor ke kita, jadi resmi karena kita akan periksa dokumen dia, kontrak kerja dia semua, baru kita proses lanjutannya gitu. Tapi kalau itu selama belum bisa dia penuhi ya kita pending untuk itu. Jadi kita harapkan juga ya masyarakat kalau ingin kerja ya ke luar negeri, kenaker Dinas Tenaga Kerja atau ke kantor kami, biar informasi peluang kerja apa saja, negara mana saja kita bisa berikan. Iya, tapi kalau misalnya prosedur sendiri untuk menjadi pekerja migran Indonesia seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya misalnya datang ke kantor, melapor dan lain sebagainya. Untuk syaratnya sendiri apa saja untuk bisa memenuhi kualifikasi dapat bekerja di luar negeri? Syaratnya minimal umur 18 tahun satu. Kedua, dia berbadan sehat. Tiga, dia memiliki keterampilan skill. Harus itu. Minimal itu dulu. Terkait jobnya, kerjaannya, itu biasanya akan diberikan pelatihan tersendiri juga. Yang pelatihan itu bisa diberikan oleh negara atau dari perusahaan. Kalau perusahaan itu menyiapkan yang informal atau memang pekerjaan-pekerjaan yang memang perusahaan itu memiliki satu balai pelatihan untuk balai pelatihan kerja yang untuk luar negeri. Gitu dia. Ya harus dia sehat lah. Harus dia sehat. Ya, dia sehat, umur 18 tahun minimal. Tapi ada beberapa negara juga yang mensyaratkan minimal dia 21 tahun. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya dia harus berbadan sehat harus dibuktikan juga dengan resmi, pemeriksaan. Ya. Nah, kalau misalnya ada pekerja migran yang masih di bawah umur, itu berarti tidak bisa ya Pak? Tidak bisa Pak, tidak bisa. Sekali dengan alasan apapun? Iya, karena dia masih di bawah umur. Eksploitasi nantinya kan itu, masuknya di situ. Nah, untuk jenis pekerjaan sendiri yang akan diberikan kepada pekerja migran ketika bekerja di luar negeri itu apa saja jenisnya Pak? Jadi kalau orang ingin kerja ke luar negeri, dia tentukan dulu dia pengen kerja apa. Gitu lah. Aku pengen kerja ini. Nah, dicarilah tuh peluang, ada nggak itu job yang dia suka. Kalau itu job itu, pekerjaan itu belum ada, ya kita pending. Atau kita berikan tawaran mungkin informasi ini ada peluang ini, mau enggak? Gitu kan. Jadi kalau kerja ke luar negeri bukan seperti dalam negeri. Kita lamar kerja, mana ada orang mau terima. Kalau kerja ke luar negeri, yang bersangkutan yang ingin kerja sebagai apa? Ya. Itu dia, beda dengan luar negeri dengan dalam negeri. Nah, jadi jangan kita arahkan yang dia tidak mau, contoh misalkan yang informal. Dia maunya jaga orang tua. Tapi untuk job itu, untuk lowongan itu sudah full. Yang ada cuma jaga dogi misalkan. Nah, gitu kan. Kalau kita paksakan dia enggak akan senang. Itu jadi masalah nantinya ke depan. Gitu. Jadi memang untuk bekerja di luar negeri itu punya klasifikasi tersendiri tergantung dari orang yang ingin bekerja itu dan juga kebutuhan kerjanya sendiri yang masih lowong itu apa saja. Nah ini tentu pembahasan yang sangat menarik. Mungkin setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai negara apa saja yang bisa dijadikan tempat untuk bekerja dan negara apa saja yang harus dihindari untuk menjadi tempat bekerja migran dari Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya dalam program Sapa Gorontalo. Masih dengan narasumber Bapak Sutrisno dan juga dengan pembahasan mengenai pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Gorontalo. Tadi kita sudah bahas soal jenis-jenis pekerjaan apa saja yang termasuk dalam
pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri. Dan selanjutnya mungkin penting untuk diketahui oleh para pekerja atau calon pekerja migran Indonesia nanti, kira-kira negara mana saja yang memang bekerja sama dengan Indonesia untuk dapat dikunjungi untuk menjadi tempat bekerja, dan negara mana saja yang harus dihindari ketika ada panggilan-panggilan untuk bekerja di negara tersebut. Oke. Jadi kalau untuk negara yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk penempatan pekerjanya itu kurang lebih 150 negara lebih, gitu. Nah, jadi di situ sudah diinfokan juga terkait job-job yang ada, pekerjaan apa yang ada, yang tersedia, gitu kan. Nah, untuk selanjutnya yang negara-negara yang dihindari, yang sekarang viral ini ya Kamboja, ya kan? Janganlah ke sana karena memang itu negara tidak ada kerjasama dengan pemerintah kita terkait penempatan. Dan juga mungkin kalau kita lihat dari segi ekonominya masih Indonesia yang lebih tinggi, gitu loh. Untuk ekonominya lebih tinggi dia. Nah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus di mana banyak pekerja yang keluar negeri untuk bekerja tapi tidak melalui prosedur, itu sebenarnya modus yang dilakukan seperti apa agar juga masyarakat mengetahui bahwa jika ada modus-modus seperti ini maka harus dihindari begitu. Ya. Jadi kerja ke luar negeri kalau memang, jadi kita bicara dulu awal gini, orang mau kerja ini maunya cepat, gitu kan? Hindari mereka mau kerja apabila itu ada yang mengajak mereka melalui PT mana dengan iming-iming ya minimal gaji besar, tidak perlu repot. Mereka yang sudah urus semua terkait dokumen perjalanannya, mereka yang menawarkan diri, itu hindari. Calo-calo ilegal itu kan, namanya calo ilegal ya, gitu ya. Jadi posisi itu kita harapkan masyarakat jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar. Jangan. Itu. Jadi kalau ingin kita kerja ke luar negeri, datanglah ke Dinas Tenaga Kerja, datang ke kantor kami. Gitu. Tapi kalau misalnya banyak kan janji-janji, kayak kebanyakan orang-orang itu pada akhirnya tergiur untuk bekerja di luar negeri karena ada janji misalnya berupa uang dan lain sebagainya. Oke, janji itu memang dari calo, Mbak. Ya. Jadi mereka berusaha merekrut orang karena kan dia juga dapat jasa di situ, gitu kan. Nah kita juga akan sulit mendeteksi yang seperti itu kecuali ada laporan baik dari keluarga atau saat dia bermasalah di sana. Nah, kita lihat dia berangkat itu secara resmi atau tidak, gitu kan. Nah, jadi kalau memang dia tidak mau lapor ke kita dan dokumennya juga tidak lengkap, ya bisa kita katakan dia ilegal. Tapi sejauh ini sudah pernah ada laporan mengenai keberadaan dari calo-calo ini? Iya, memang sudah ada. Dan maksudnya penanganannya seperti apa? Tangkap, Mbak. Kita tangkap langsung. ya. Jadi kita di pusat juga memiliki tim satgas pencegahan penempatan PMI-an prosedural. Sebenarnya di provinsi juga ada. Ada itu. Jadi apabila itu kita dapati dan ada pelapor yang jelas, kita akan tindaki, kita akan tangkap. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya tadi. Bapak sempat bilang bahwa ada banyak negara yang bisa dijadikan tempat bekerja bagi pekerja migran Indonesia. Dan tentu saja kalau bekerja di luar negeri, tentu harus menguasai bahasanya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari P4MI sendiri, bagaimana untuk melatih skill? Apakah ada edukasi pelatihan terlebih dahulu sebelum keberangkatan? Jadi kalau untuk itulah seperti tadi yang saya katakan, orang mau berangkat ke luar negeri harus mempunyai skill. Iya. Ya, mempunyai skill, memiliki skill bahasa ataupun skill keterampilan. Nah, skill keterampilan otomatis
itu berhubungan dengan kerjanya apa. Ya, kalau bahasa sudah pasti. Kalau dia mau berangkat ke Jepang ya harus paham bahasa Jepang, berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Nah, gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan skill daripada CPMI, jadi itu sebenarnya tugas pemerintah. Ya, sesuai Undang-Undang 18 2017 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, itu salah satu tugas daripada pemerintah daerah membiayai pelatihan. Gitu. Jadi untuk Gorontalo ini Kabupaten Bualemo sudah melaksanakan itu pelatihan bahasa Jepang. Gitu. Jadi kita harapkan juga dari kabupaten-kabupaten lain mengikuti yang Bualemo sudah laksanakan, yang sementara dilaksanakan kurang lebih sebulan lebih mereka sudah memberikan pembiayaan untuk tenaga kesehatan dia mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Berarti dari banyaknya negara yang bisa dikunjungi untuk menjadi tempat bekerja bagi pekerja migran Indonesia, apakah negara-negara itu ada kerjasamanya berarti dengan negara Indonesia? Ada. Jadi untuk kerjasama itu kan pemerintah KP2MI selalu mendatangi. Contoh yang sekarang ini wamen kita sementara ada menteri kita di Jepang untuk membahas terkait peluang-peluang kerja yang ada di Jepang. Gitu. Jadi negara yang bisa orang kunjungi untuk kerja ya memang harus mempunyai perjanjian dengan pemerintah kita gitu, sebagai perlindungan ke dia. Jadi warga kita di sana juga dilindungi. Jangan kerja di sana kalau tanpa kerjasama dengan pemerintah Indonesia berarti seenaknya mereka, gitu kan? Warga kita kalau bermasalah, jadi kan kerjaannya pemerintah untuk melindungi warganya kan. Nah, kalau misalnya ada pelatihan dan edukasi seperti yang Bapak bilang tadi sebelum keberangkatan, apakah di situ juga dijelaskan dan diberitahu kepada calon pekerja migran bagaimana kondisi dari negara tempat mereka akan bekerja nanti? Sementara pelatihan biasanya diberikan juga gambaran terkait negara yang akan dituju. Itu kalau dia contoh bahasa Jepang, mungkin dari LPK itu juga akan memberikan informasi ya. Dan mereka suka memberikan informasi terkait minimal kondisi di sana, aturan-aturan hukum itu. Dan kita juga pemerintah sebelum seseorang CPMI itu mau berangkat, kita berikan namanya OPP. Orientasi pra pemberangkatan. Di situ materi-materi yang kita berikan itu ya untuk contoh hukum di sana, yang harus dihindari jangan sampai berbenturan hukum, adat istiadatnya kan gitu. Jadi mereka cepat beradaptasi. CPMI-nya atau PMI-nya sudah mudah dia beradaptasi di negara penempatan. Sebelum dia di sana juga kita akan berikan satu motivasi ke mereka. Jadi contoh begini, saya arahkan mereka harus cepat adaptasi. Contoh adaptasi awal itu adalah makanan, itu kan? Makanan itu biasa orang mungkin makan di sini, ya kalau belum makan nasi belum makan. Kalau di sana mungkin sarapannya cuma susu sama kopi, sama teh, atau susu dan roti. Nah itu dia harus cepat adaptasi itu. Nah, gitu. Ya, ini tentu pembahasan yang sangat menarik dan mungkin setelah ini akan lebih menarik karena kita akan bahas soal kejadian yang baru saja terjadi di Gorontalo mengenai pekerja migran yang bisa dikatakan ilegal karena tidak melalui prosedur pendaftaran di P4MI Gorontalo. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo, Kompas TV, independen terpercaya.
Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan pembahasan masih tentang pekerja migran Indonesia di Gorontalo dan dengan narasumber Bapak Sutrisno. Pak, kita akan melanjutkan pembahasan tadi kita mengenai pekerja migran Indonesia dan saya ingin Bapak menyoroti soal ada kejadian yang terjadi di Kabupaten Gorontalo mengenai dugaan adanya TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi makasih untuk kasus ini. Memang kita menerima informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten bahwa ada warga di Tolotio itu yang jadi korban di Kamboja, gitu kan? Kita coba telusuri, kita arahkan juga informasikan ke Pak Kabid waktu itu, Kabid Tenaga Kerja Kabupaten, untuk datang keluarganya kemari untuk melapor secara resmi. Ya, kita sudah layani dan kita tindak lanjuti terkait laporan itu. Nah, jadi tinggal menunggu bagaimana tindak lanjut nanti dari informasi dari KBRI yang di Phnom Penh. Nah, gitu. Ini mereka berangkat memang setelah kita lihat kronologisnya ya melalui ajakan teman aja. Ajakan-ajakan akhirnya dia berangkat gitu kan. Jadi janganlah kita harapkan juga masyarakat jangan berangkat kalau kerja mau ke Kamboja. Secara ilegal jangan gitu. Tapi kalau misalnya ada pekerja yang berangkat ilegal dan tiba-tiba ketika menemui masalah di sana kemudian melapor ke PM4MI, itu akan maksudnya diurus juga secara prosedur, padahal tidak lewat dari sini berangkatnya. Itu harus tetap karena kewajiban pemerintah melindungi warganya. Dia berangkat resmi atau tidak resmi, kalau dia mengalami permasalahan di luar negeri wajib kita bantu dia sampai dia pulang jatuh aman lagi ya. ke Indonesia. Kalau untuk terkait pulang tergantung ya Mbak ya. Jadi gini, kalau mungkin dia skema dia mandiri, namanya mandiri dia biaya sendiri. Pemerintah mungkin akan memfasilitasi dia pemulangan itu kalau dia mengalami sampai kematian atau rentan, nah, gitu. Selama dia belum masih baik-baik, ya karena namanya mandiri ya, dia harus urus diri juga. Tapi negara bukan berarti lepas, tidak, tetap dalam pengawasan negara. Gitu. Ya. Tapi Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo itu karena ajakan saya dari teman. Nah, kira-kira bisa dikasih tahu juga ke saudara yang ada di rumah, apa sebenarnya ciri-ciri supaya masyarakat juga bisa tahu ciri-ciri ketika itu ajakan yang tidak prosedural, tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu. Karena kadang-kadang ada orang yang mengajak itu mengatasnamakan bahwa kami ini dari lembaga resmi, kami ini dari kementerian dan lain sebagainya. Begitu. Jadi gini, ciri yang bisa kita lihat atau kita dengar daripada ajakan-ajakan seperti itu bahwa itu akan ilegal, ya mereka selalu membawa iming-iming satu, gaji besar. Gitu. Yang kedua, dokumen akan mereka urus. Jadi siap berangkat aja. Nah itu jadi CPM ini kan merasa lebih mudah tahu-tahu itu. Nah, gitu. Dibanding harus ribet-ribet. Harus dengan yang secara formal, padahal formal artian kalau ada masalah lebih sulit nantinya kalau di luar negeri gitu. Karena bayangkan keluarga yang was-was nih bagaimana kan, takutnya saudaranya terjadi apa, kejadian apa kan gitu kan. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Gitu. Karena memang idealnya kalau orang mau cari kerja tetap harus berkas-berkasnya harus diurus sendiri. Jadi kalau misalnya ada iming-iming akan diurus semuanya, jangan mau. Itu patut dicurigai. Ya, patut dicurigai itu. Jadi awal kita ingin kerja ke luar negeri, saya himbau ke masyarakat, jadi datanglah ke Dinas Tenaga Kerja, lapor diri di sana,
buat akun di aplikasinya Dinas Tenaga Kerja, itu akunnya Siap Kerja. Jadi dari proses awal itu memang sudah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bisa kerja ke luar negeri. Lanjutannya nanti dia berangkat baik mandiri atau melalui perusahaan atau melalui pemerintah, itu dia sudah terdata awal. Jadi gunanya itu adalah pelindungan untuk dia. Kalau ada masalah kan kita bisa mudah, bisa cepat kita cari tahu identitas yang bermasalah ini. Itu. Apakah ada website yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai pekerja migran Indonesia tanpa harus datang ke kantor? Ada. Kalau untuk websitenya, jadi mungkin Cisco bp2mi.co.id. Oh ya. Nah, jadi di situ juga memuat lowongan kerja apa saja, negara mana saja, kita bisa lihat di website kita itu bp2mi.go.id. Ya. www ya. Sekarang Pak, yang terakhir lah, harapannya untuk masyarakat Gorontalo ke depan soal bagaimana mencari kerja yang baik begitu di luar Kerja ke luar negeri ini satu pilihan, ya. Satu pilihan untuk kita bisa bekerja. Jadi untuk kerja ke luar negeri kita harapkan dia mengikuti prosedur yang pemerintah sudah tetapkan. Agar dia jadi pekerja yang baik di sana, terlindungi, begitu. Jadi kita juga punya slogan istilahnya gini, berangkat migran, pulang juragan, gitu. Jadi setidaknya ada perubahan ekonomi yang akan dia terima, keluarga terima, kan gitu. Itu yang kita harapkan untuk warga Gorontalo khususnya, berangkatlah secara resmi. Jangan berangkat secara unprosedural, karena saat bermasalah sulitnya kita pemerintah juga membantu itu, gitu. Jadi kalau mau berangkat ya berangkat bener lah gitu kan. Jangan karena iming-iming, jangan istilahnya ada pakai prinsip begini, siapa tahu, haji mumpung, janganlah, berangkat secara resmi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini tentu pembahasan yang sangat mengedukasi terhadap masyarakat yang ada di Gorontalo mengenai pekerja migran Indonesia, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari, memang bekerja itu adalah kebutuhan dari semua orang untuk dapat melanjutkan kehidupan. Tapi juga kita jangan sampai mengesampingkan resiko dan dampak yang terjadi ketika kita bekerja di luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang sudah berkenan untuk berdiskusi mengenai pekerja migran Indonesia, terkhususnya yang ada di Gorontalo. Dan pada saudara juga terima kasih. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.